Hai Trips, selamat datang di channel Movie Strike. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas film dengan judul The Chef of South Polar yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari para peneliti Jepang di Antartika selama 1 tahun. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya kita lebih semangat buat menghibur kalian semua. Sekarang langsung aja ke alur ceritanya. Tahun 97 di Kutub Selatan, dalam keadaan badai salju, sejumlah orang sedang mengejar satu temannya yang sedang berlari. Kayaknya dia frustasi deh. Kemudian mereka mencoba menenangkannya dan membawanya kembali ke markas. Di sana mereka main mahjong untuk menghiburnya dan sebagian lain nonton TV. Markas itu adalah Fuji Station di Kutub Selatan, tempat para peneliti salju yang berasal dari Jepang. Sejauh mata memandang cuma ada salju aja, nggak ada penguin ataupun anjing laut. Bahkan bakteri nggak bisa hidup di sini saking dinginnya. Kemudian ada satu orang lagi yang sedang nyiapin makan malam. Ia bernama Nishimura, seorang angkatan laut yang bertugas sebagai koki di sana. Kemudian rekannya yang lain ada yang bernama Kawamura, yaitu asisten ilmuwan es dan salju, Motoyama yang adalah ilmuwan es dan salju, Hirabayasu adalah aerologi, Nishihara penanggung jawab komunikasi, Fukuda seorang dokter, Kaneda meteorologi, dan Sunin pemeliharaan kendaraan. Mereka ditugaskan oleh pemerintahan Jepang untuk tinggal bersama di Kutub Selatan mendukung penelitian selama 1 tahun ke depan. Pagi hari pun tiba, Nishimura bangun dan menyalakan musik dan mulai bekerja. Sementara itu rekan kerjanya yang lain terbangun dan bersiap-siap ke kamar mandi. Kemudian setelahnya mereka berolahraga bersama. Ternyata sudah 2 bulan mereka di Kutub Selatan dan mulai merindukan kehidupan normal mereka di Jepang. Sebelum makan, mereka menjelaskan jadwal pekerjaan mereka masing-masing hari itu sesuai divisinya. Kemudian Nishimura mengingatkan kalau makanannya mau dingin dan mereka semua memulai sarapan pagi itu. Setelahnya mereka bersiap untuk bekerja. Nishimura mulai ngangkatin persediaan makanan untuk siang dan malam hari. Mereka nyimpannya di luar markas karena rata-rata dingin di sana minus 54 derajat. Makanan yang disediakan pun biasanya beku, kalengan atau kering. Karena tekanan udara yang rendah, air bahkan mendidih di suhu 85 derajat. Sehingga kalau masak ramen aja tengahnya belum matang. Lalu Nishimura pun membuat onigiri dengan berbagai isian. Ia dan sang dokter lalu muter-muter ke sekitaran tempat temannya kerja dengan membawa toa ngasih tahu menu makan siang hari itu. Mendengarnya mereka semua berlari ke kantin dengan kecepatan penuh dan makan dengan lahap nggak pakai nafas. Melihatnya Nishimura pun senang dan tersenyum lebar. Tapi ada satu rekannya yang belum datang, yaitu Sunin. Ia pun berinisiatif mengantarkan makan siangnya ke tempat Sunin. Tapi dia lupa kalau itu Kutub Selatan. Pas nyampe ke mobil, onigirinya udah beku kayak es dan gak bisa dimakan. Sunin rupanya lagi kangen sama Jepang dan pengen pulang untuk sekedar berjalan-jalan dan bermain pachinko. Sempat-sempatnya Sunin kentut. Kesel, Nishimura buka pintu mobil dan biarin saljunya masuk ke dalam mobil. Mereka pun lalu dijadwalkan untuk membuat air bersih. Karena di sana nggak ada genangan air, jadinya mereka harus membuatnya sendiri. Mereka mulai menggali salju dan membawanya ke markas untuk diolah. Kemudian salah satu dari mereka bilang kalau ternyata mereka punya persediaan lobster dan semua sepakat untuk request membuat ebi furai. Meskipun Nishikawa nawarin cara masak yang lain, mereka semua menolak dan kekeh pengen lobster goreng atau ebi furai. Nishikawa kemudian flashback ke 1 tahun lalu. Saat itu rekannya lah yang terpilih untuk pergi ke kutub. Tapi karena kecelakaan akhirnya atasannya memilih Nishikawa yang menggantikannya. Nishikawa pun meminta izin untuk berbicara dulu dengan keluarganya, tapi atasannya tidak peduli dan tetap mengucapkan selamat. Kembali lagi ke masa kini, Nishikawa memasak lobster tapi nggak sesuai dengan harapan mereka semua. Biarpun begitu, mereka tetap memakannya dan bilang rasanya lebih mirip sashimi dibandingkan lobster goreng. Di kamar, Nishikawa sedang membaca kembali fax dari anaknya dan Kawamura masuk, mencoba ngagetin dia tapi nggak mempan. Akhirnya dia cuma ngasih fax lagi dan pergi. Itu adalah fax dari anaknya yang menceritakan kejadian sehari-harinya di sana dan keadaan mereka yang baik-baik saja. Ya intinya biar ayahnya nggak khawatir.
Dan untuk memperingati hari Setsubun, Kawamura jadi setan dan rekan-rekan lainnya melemparinya dengan kacang sebagai simbol untuk mengusirnya. Mereka pun iseng dan ngunciin Kawamura di luar markas dan meninggalkannya. Setelahnya Kawamura yang LDR sama pacarnya mencoba untuk menelponnya. Mereka pun berbincang-bincang singkat tentang kegiatan mereka sehari-hari sambil melepas rindu. Sementara itu Nishikawa dan Pak Dokter lagi main catur. Di situ Pak Dokter bilang kalau pulang dia mau ikut lomba triathlon, yaitu lomba renang, sepeda, dan lari dalam satu waktu. Sang dokter juga merasa kalau di sini tuh bebas, nggak ada yang gangguin atau ngerengekin dia minta uang. 2-3 tahun nggak apa-apa deh di sini. Saat mau kembali ke kamar, Nishimura melihat lampu kantin menyala dan di dapur ada Kaneda dan Bon lagi makan ramen instan. Mereka pun cuma bilang kalau mie-nya nggak matang di tengah terus-terusan. Akhirnya ia pun menutup pintu dan pergi. Pagi harinya Pak Dokter latihan naik sepeda dan setelahnya mereka senam bersama. Hiburan mereka ngeliatin cewek-cewek yang jadi pemandu senam mereka. 351 hari lagi mereka akan pulang. Di toilet, Kaneda ngajakin Nishimura untuk bikin pesta kejutan buat Motoyama yang sering lupa sama ulang tahunnya sendiri, dan ia pun setuju. Kawamura kemudian terluka saat membantu Motoyama bekerja dan Nishimura kemudian menggantikannya untuk membantu Motoyama. Mereka menggali es yang bernama core. Ini berasal dari salju beku sekitar 300.000 tahun yang lalu dan menyimpan banyak informasi tentang iklim di masa itu. Saat menunggu, Nishikawa menanyakan Motoyama mau makan apa nanti malam. Ia lalu request daging dengan potongan tebal. Nishikawa terus nanya-nanya, akhirnya bikin Motoyama kesel dan bilang mereka ke situ buat kerja bukan buat makan. Nishikawa pun langsung terdiam. Selesai bantuin, dia balik ke markas, masih sebel, tapi dia mencoba masak daging sesuai dengan requestnya Pak Motoyama. Pak Dokter pun membantunya, tapi kayaknya dimasak di kompor nggak mateng-mateng. Akhirnya mereka membakarnya dengan alkohol dan berlari-lari agar apinya nggak mati. Sunin yang ngeliatnya dari jauh ketakutan, dikirain dia mau dibakar karena gabut dan sering baca manga. Nishikawa dan Pak Dokter pun ketawa-ketawa ngeliatnya. Motoyama menelpon anaknya dan dinyanyikan lagu Happy Birthday. Nishikawa dan teman-temannya membawakan ia kue ulang tahun. Setelahnya mereka makan malam dengan daging yang dibawa lari-lari tadi. Mereka semua takjub dan gak percaya lalu segera makan. Semua geleng-geleng karena rasanya yang enak sampai gak percaya kalau bisa makan model kayak gitu di Antartika. Acara selanjutnya adalah mabok-mabokan dan nyanyi-nyanyi. Motoyama terus ngajak ngobrol Nishikawa tentang anak dan istrinya. Di situ Motoyama cerita kalau istrinya gak setuju dia datang ke Antartika, makanya dia gak mau terima teleponnya. Kelihatan juga kalau Motoyama tuh berat ngambil keputusan untuk datang ke sini. Esoknya mereka ngebuat lapangan kasti dari sirup dan mereka pun mulai bermain dan bersenang-senang sore itu. Mereka bahkan sempat foto nggak pakai baju di luar markas. Setelahnya matahari tenggelam dan nggak kelihatan selama bulan Juni. Mereka pun merayakan festival pertengahan musim dingin di markas kayak di Jepang. Kali ini temanya ala-ala restoran barat bintang 5. Kawamura jadi pramusaji, sementara Nishikawa jadi koki utama. Mereka pun memakannya dengan lahap. Di lain hari di dapur Nishikawa sibuk memasak. Kali ini temanya Chinese food. Mereka pun memakannya, agak ribet sih karena taruh di meja putar. 235 hari lagi mereka pulang. Kawamura masih suka telepon pacarnya, tapi kedengarannya sang pacar udah agak malas-malasan dan pengen buru-buru mengakhiri teleponnya. Kemudian waktu makan lagi dan menu kali ini adalah kepiting. Di situ Nishikawa bilang kalau stok ramennya habis karena banyak yang makan ramen kalau udah malam. Kaneda pun yang mendengarnya kaget dan sedih. Nishikawa pun gak bisa ngebuat mie ramen karena bahannya yang kurang. Nishikawa lalu nganterin makanan ke Shunin. Katanya ia lagi gak enak badan. Nishikawa bilang kalau di Antartika tuh gak ada bakteri, kemudian meninggalkan makanannya di depan pintu. Pada malam hari, ruangan kesehatan berubah jadi bar dan Pak Dokter jadi bartendernya. Mereka menghabiskan waktu untuk sekedar minum atau bermain-main. Saat tengah malam, tiba-tiba Kaneda datang ke kamar Nishikawa. Dia nggak bisa tidur karena belum makan ramen. Ia minta dibuatkan ramen dengan sedikit merengek, yang penting ada kuah sama mie aja cukup, kayak bocil kalau minta coklat.
Hari ini jadwal mereka buat air. Sunin belum kelihatan karena masih sakit katanya. Hira pun kesel karena harus ngangkat salju sendirian, berlari dan menemukan kalau Sunin lagi mandi dan keadaannya yang sehat walafiat, bahkan lagi nyanyi-nyanyi. Nishikawa pun mencari Hira dan malah menemukan Bon di dapur lagi makan butter. Dia pun ngeles kalau rasanya enak dan Nishikawa pun mengambil butternya. Lalu terjadilah adegan kejar-kejaran antara Hira lagi ngejar Sunin mau digebuk sama Bon yang mau ngambil butter di Nishikawa. Kayaknya orang-orang udah mulai pada gesrek nih. Sementara itu Kawamura lagi nelfon pacarnya. Di situ kelihatan banget kalau pacarnya tuh udah ogah-ogahan banget dan akhirnya bilang kalau lagi suka sama orang lain. Kawamura yang sedih dan kecewa keluar dari markas nggak pakai jaket tebel dan bilang mau pulang terus-terusan. Ia pun melepaskan jaket tipisnya dan tiduran di sana dan bilang mau mati. Saat Motoyama lagi keluarin core, itu 4 laki-laki tadi sampai ke tempatnya lari-larian. Saat berusaha ngelerai, gigi anak Nishimura jatuh ke lubang es. Itu adalah kenang-kenangan satu-satunya sebelum ia pergi ke Antartika. Nishikawa yang sedih mengurung diri di kamar. Kaneda mengajak Sunin dan Hira untuk minta maaf, tapi nggak digubris. Nishikawa mimpi saat memberitahu bahwa ia ditugaskan di Antartika. Anak dan istrinya malah sibuk mencari letaknya di globe. Tepat pada saat itu gigi Yuka anak sulungnya tanggal dan ia pun menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Terbangun ia pun ngintip ke dapur. Ternyata semua rekannya lagi memasak karena lapar dan Nishikawa yang mogok masak. Mereka membuat karage yang sama persis dengan buatan istrinya. Saat memakannya ia pun menangis tersentuh sekaligus kangen sama keluarganya. Di lain hari di sebuah museum Jepang ada telewicara sama anggota penelitian di Antartika. Anak-anak satu-satu bertanya dan tim mereka akan menjawab. Sampai pada giliran Yuka. Ia kemudian bertanya pada ayahnya, tapi Nishikawa nggak tahu kalau itu adalah Yuka anaknya. Ia bahkan memberi saran tentang ibunya yang malas memasak, agar sesekali Yuka memasak untuk ibunya supaya bisa makan enak dan bersemangat kembali. Saat bermain tenis meja, Motoyama ngajarin Nishikawa cara buat kansui atau ragi secara teori kimia. Pas tahu, Nishikawa langsung pergi dan mencoba membuat ramen. Malam itu ia sukses membuat ramen yang enak sampai-sampai membuat Kaneda tersentuh. Yang lain pun memakan ramen itu dengan lahap dan melupakan pekerjaan mereka untuk sejenak. Kawamura pun mencoba menelpon petugas CS yang bernama Chizumi yang selama ini menjawab teleponnya. Ia pun mengajaknya ngobrol bahkan menikah yang tentu aja langsung ditutup. Pagi pun tiba dan waktu sarapan sudah datang. Akhirnya 1 tahun pun berlalu dan hari ini hari terakhir mereka. Mereka pun satu persatu mulai mendatangi kantin dan mulai sarapan. Keadaan markas sudah bersih dan rapi. Nishikawa pun mengambil pisaunya dan menaruhnya ke koper khusus lalu pergi. Sampai di Jepang mereka semua disambut oleh keluarga terkasih. Istri Motoyama memeluknya dengan erat. Kawamura pun dijemput oleh CS kesayangannya. Sedangkan Nishikawa berlari dan mencari keluarganya yang telah menunggu di pintu kedatangan. Nishikawa lalu memotong rambut dan jenggotnya dan menjalani kehidupan normalnya kembali. Saat nonton TV, dia ngeliat sang dokter lagi ikut lomba triathlon dan berada di urutan pertama. Gak sia-sia latihan di Antartika tiap hari. Keluarga Nishikawa pun berjalan-jalan untuk quality time sambil membahas acara ulang tahun untuk anak sulungnya Yuka. Mereka pun meminta Nishikawa untuk memasak di pesta itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur film ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.